الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-69 masih Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang munafikin. Setelah Allah Subhanahu wa taala ancam mereka bahwa Allah telah mempersiapkan untuk mereka neraka jahanam bersama dengan orang kafir yang lainnya, dilaknat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal mereka dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalladzina min qablikum, seperti orang-orang yang telah lewat sebelum kalian dari umat-umat terdahulu, wahai orang-orang munafikin, bahwa dulunya mereka melakukan istihza, mereka memperolok-olok rasul yang diutus kepada mereka, mereka mengejek, mereka menuduh menuding, mereka menghina. Dan ini tentunya membuat sempit dada. Jangan dikira ucapan-ucapan seperti ini lewat begitu saja. Dia memiliki pengaruh terhadap hati. Dari ucapan-ucapan buruk yang diucapkan orang-orang munafikin, kufar dan yang lainnya terhadap diri pribadi Nabi kita Muhammad SAW ini memiliki pengaruh. Dari kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah tahu wahai Rasul bahwa dadamu sempit karena ucapan mereka. Baik. Karena ucapan-ucapan yang mereka ucapkan ini, ucapannya orang-orang munafikin, ucapannya orang kufar, musyrikin. Baik, dari penghinaan, dari memperolok-olok, mengejek, barakallahu fikum, memberikan permisalan-permisalan yang buruk. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang diucapkan itu dan memiliki bekas dalam hati, ada jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka banyak engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak pula engkau melakukan salat. Banyak melakukan salat. Kita ingatkan barakallahu bikum seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian wahai orang munafikin melakukan istihza, memperolok-olok Rasulullah, memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran dan perbuatan dosa, sama seperti umat-umat terdahulu. Baik. Yang umat-umat terdahulu ini kan asyadda minkum quwwah, kalau dari sisi kekuatan mereka lebih kuat orang-orang terdahulu. Wa aktsara amwala wa aulada, dan lebih banyak harta mereka orang-orang dahulu kala dan anak-anak atau pengikut.
Baik, barakallahu fikum. Fastamta'u bi khalaqihim. Kemudian mereka orang-orang dahulu bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Kata para ulama kita di sini, fatma'annu ilal hayatid dunya wa tamatta'u bima fiha minal hududi wal maladdat. Mereka pun bersenang-senang, mereka berpoya-poya, mereka bergembira ria. Tamatta'u bima fiha minal hududi wal maladdat. Mereka betul memanfaatkan dunia untuk bersenang-senang, berlezat-lezat. Barakallahu fikum. Wal maladdat. La haula wa quwwata illa billah. Fastamta'tum bi khalaqikum. Demikian juga kalian wahai para munafikin bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Subhanallah. Dari syahwat yang sangat sedikit, barakallahu fikum, harta benda, istimta, bersenang-senang, berfoya-foya. Sama seperti orang-orang sebelum kalian. Dan ini istidraj. Istidraj itu adalah kondisi seseorang yang berlaku dosa dan maksiat tapi tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rezeki, nikmat. Bukan Allah sayang terhadap mereka, bukan. Bukan Allah ridha terhadap perbuatan mereka, bukan. Tapi namanya istidraj. Istidraj itu adalah kondisi seorang yang sangat bahaya. Dia berlaku dosa kemudian tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia merasa bahwa Allah senang, Allah ridha terhadapnya. Dan bahwa apa yang dia lakukan biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya, tidak ada efek buruknya. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuknya. Sebagaimana Allah terangkan di ayat yang lain, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka telah lupa apa yang kami telah ingatkan kepada mereka tentang azab, tentang surga, tentang kehidupan akhirat. Ketika mereka telah melupakan semuanya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Sekalian kami bukakan untuknya pintu segala sesuatunya. Usaha ini berhasil, usaha itu lancar, banyak usaha yang dia lakukan. Dari usaha-usaha duniawiyah, sehat jasmaninya, uang melimpah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah sangat senang dengan apa yang kami berikan, harta benda, kedudukan. Kata Allah SWT, akhadnahum baghtah, kami adab dia dengan secara tiba-tiba. La haula wa quwwata illa billah. Ini sangat berbahaya, barakallahu fikum. Nah, sama seperti ini juga. Diingatkan kepada orang munafikin, kalian bersenang-senang sama seperti pendahulu-pendahulu kalian. Bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Fastamta'u bi khalaqikum. Fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Sebagaimana dulunya orang-orang kufar munafikin melakukan hal yang sama, bersenang-senang, berbahagia dengan apa yang kami berikan kepada mereka dari urusan-urusan duniawiyah. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian sama persis membicarakan agama dengan memperolok-olokkannya, menjelek-jelekkannya. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Kalian mendustakannya sama seperti umat sebelum kalian. Wa khuttum kalladzi khadu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka inilah
orang-orang yang hancur luluh semua amal-amal mereka di dunia dan di hari akhirat. Tidak teranggap, tidak ada nilai pahala dari amal soleh yang mereka lakukan. Karena mereka bangun di atas kekufuran dan penentangan. Baik. Karena mereka seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak melakukan salat kecuali kondisi malas dengan riya lagi. Dan mereka tidak berinfak kecuali dalam kondisi terpaksa. Terpaksa, bukan karena keikhlasan. Cuma sekedar bahwa pengen dikatakan dia sebagai seorang muslim mukmin, dia pun berinfak. Karena Rasulullah SAW mengajak berinfak, bersedekah, semua kaum muslimin berinfak, hatta yang tidak punya duit sama sekali. Tapi ada yang hanya membawa gandum, yakni seisi 2 telapak tangan mereka. Tapi korma juga demikian, segenggam korma, itu yang dia miliki, itulah yang dia infakkan dan sedekahkan. Yang tidak punya ya harus menjual jasa untuk dapatkan uang receh agar supaya dia bersedekah pada saat itu. Mereka pun ya harus, karena mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim mukmin, ya harus terpaksa. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Illa orang munafikin. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Batal amalan-amalan mereka di dunia dan di hari akhirat. Tidak ada pahalanya, tidak ada nilai keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun, dan mereka lah orang-orang yang rugi. Khusran, capek, lelah, hidup dengan kepura-puraan, penuh sandiwara. Kehidupan orang-orang munafikin. La haula wala quwwata illa billah. Berpura-pura terus. Baik. Berpura-pura. Pura-pura sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Pura-pura sedekah, pura-pura jihad fisabilillah, pura-pura, semua dengan kepura-puraan. Suatu yang dibuat-buat. Tidak dia bangun di atas keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Tidak ada pahalanya sama sekali di dunia dan hari akhirat. Taib ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang rugi. Betapa tidak lelah letih dia, capek dia beramal tanpa ada pahala sedikit pun. Peringatan ini bukan cuma untuk orang-orang munafikin, bukan. Tapi untuk semua kaum muslimin, untuk berlaku ikhlas di semua amal-amal yang dilakukan. Apapun yang kita lakukan. Baik, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, apakah itu menuntut ilmu, apakah itu jihad fisabilillah, apakah itu dakwah ilallah, apakah itu azan misalnya. Baik, mengumandangkan azan. Baik. Diperbaiki niatannya. Boleh jadi azan hanya sekedar untuk mempertontonkan, memperdengarkan suara merdunya, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan bahwa azannya masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian juga sholat, demikian juga ya semua amal-amal saleh. Jadi butuh keikhlasan. Jadi karena yang namanya keikhlasan itu sama seperti apa? Sama seperti roh untuk jasad, pondasi untuk bangunan, syarat untuk diterimanya amal saleh. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Taib ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka inilah yang hancur gugur semua amalan mereka di dunia dan di hari akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka lah orang-orang yang rugi. Taib. Habis waktu, habis pikiran, habis tenaga, habis duit untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, walaupun nampaknya amal saleh tapi tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum.
Bukan cuma tidak dapat pahala, tapi adab yang menanti dia ketika orang tidak berlaku ikhlas. Barakallahu fiik. Ini yang bisa kita sampaikan, satu ayat ini sebagai pengingat untuk kita di pagi hari ini, untuk kita berlaku ikhlas, membangun segala sesuatunya di atas ketauhidan. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dan tentunya harus berbarengan dengan mencontohi Rasulullah SAW dalam pengamalan ibadah dan ketaatan. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.